Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, doa merupakan sarana bagi kita untuk menjalin komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Doa juga menjadi kekuatan bagi kita umat Kristiani dalam menghadapi seluruh persoalan hidup kita. Bahkan dalam bacaan hari ini kita mendengar bagaimana Paulus dan Tuhan Yesus melantunkan doanya. Yesus memohon agar Bapa menjaga murid-muridnya, dan Paulus berharap pada Penatua untuk menjaga kawanan domba Allah. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Sesungguhnya doa menjadi satu cara menghayati relasi ketika ada jarak dan ruang. Doa lalu menjadi kekuatan bagi para murid, khususnya untuk menjalani hidup dan panggilan di dunia ini. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, doa Yesus bagi para muridnya yang kita dengarkan dalam bacaan Injil mengandung makna yang mendalam. Yesus memohon kepada Bapa
agar memelihara, menjaga, dan melindungi para murid dari yang jahat, dan akhirnya menguduskan dalam kebenaran. Yesus menyadari bahwa para murid akan selalu mengalami tantangan, kesulitan, penolakan, dan bahkan harus kehilangan nyawanya. Oleh karena itu ia memohonkan agar para murid tetap tekun setia dalam mengemban tugas pewartaan. Mewartakan kerajaan Allah, kabar keselamatan. Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa dan bersatu dengannya. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada murid-muridnya, maka ia memohon supaya sukacitanya penuh di dalam hidup para muridnya. Yesus juga menghendaki agar para murid tetap bersatu dan membawa persatuan yang melahirkan damai, sukacita, persaudaraan, saling mendukung dan saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Yesus memohonkan pemeliharaan dan pengudusan para muridnya kepada Bapa, agar ketika para utusannya mewartakan kebenaran sejati, mereka dikuduskan dalam kebenaran. Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk membawa keselamatan, Yesus juga mengutus para pengikutnya untuk menjalankan misi tersebut. Mereka diutus untuk menjadi saksi hidup pewartaan Injil dan menjadi salinan hidup Kristus di tengah dunia ini. Kita sebagai pengikut Kristus juga dipanggil untuk menghayati dan membagikan Injil kepada sesama kita. Perwujudan dalam pewartaan Injil itu dapat kita lakukan dalam hal-hal kecil, seperti membantu sesama kita yang membutuhkan, bertegur sapa dengan penuh kehangatan, saling berbagi pengalaman untuk semakin meneguhkan iman dan panggilan hidup kita masing-masing, berbagi waktu dan materi, mengajak keluarga dan sahabat terdekat untuk berdoa bersama, dan masih banyak lagi hal lain yang bisa kita lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup dalam kebenaran Allah, menerima dan mengamalkan sabdanya, serta melanjutkan misi Kristus di dunia ini. Ketika kita sungguh percaya dan setia dalam menjalankan perutusan kita di mana saja dan kapan saja, kiranya kita semakin berani dan percaya dalam mewartakan kabar sukacita, karena Yesus senantiasa menyertai kita, mendampingi kita. Kita diingatkan untuk hidup sebagai saksinya yang setia dan kudus, senantiasa mengikuti teladannya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah sumber kasih, mampukanlah kami untuk mengasihi dan bersatu dengan Dikau dalam kekudusan, agar sukacita kami menjadi penuh dan dapat kami bagikan kepada sesama kami dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami.
Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.